Hai guys, mari kita cerita-cerita. Hari ini aku mau cerita, tapi ini aku baru pulang. Aku mau cuci tangan dulu, habis itu kita cerita-cerita. Oke, mari kita lanjutkan. Sorry guys, tadi kepencet. Mari kita lanjutkan cerita-ceritanya. Jadi karena sekarang udah jam 5 lebih 10 menit dan aku baru pulang. Mau mandi tapi males, tunggu dulu bentar. Jadi aku mau cerita karena kan minggu kemarin bukan minggu kemarin sih, tanggal berapa ya, tanggal 5-6 aku muncak di Sumbing. Kita cerita soal itu dari awal sampai akhir, kita cerita ya, karena banyak banget hal yang perlu aku ceritain. Jadi awalnya itu aku nekat sama teman-temanku. Vera tahu sendiri lah, siapa lagi sih partner muncakku gitu kan. Terus ya udahlah, gas aja lah berdua kita ke Sumbing gitu kan, karena yang pengen ke Sumbing itu dia, aku cuma gas-gas aja selagi ada temennya, kenapa tidak gitu kan. Terus oke lah gas, kita persiapan nenek bener, terus ribet banget itu dulu, dari nyewa alat. Jadi kan nyewa alat itu tuh pagi, hari Jumat tanggal 5 itu aku pagi ada webinar apa seminar ya kemarin tuh ya intinya Zoom gitulah, ya nggak bisa aku tinggal. Akhirnya aku di kos terus ngerjain tugas itu dari intinya kan harusnya aku tuh janjian sama Vera jam 4 itu aku jemput dia dari tempat kerja, karena dia nggak izin sama orang tuanya, dia los aja. Jadi kita berangkat dari tempat kerja, nanti berhenti di rumah gitu rencananya. Tapi karena jam 3 itu aku belum apa-apa, belum siap. Akhirnya aku bilang, Fer, aku kayaknya nggak bisa deh kalau jam 4 pas di sana, soalnya aku jam segini aja masih gini gitu kan. Oke lah, setelah itu singkat cerita, sebenarnya di situ tuh aku sambil nungguin paketku, karena kan aku pesen kacamata buat OOTD-an gitu loh di puncak. Nah bentar, ini lihat bentar kacamata nih, kacamatanya ya agak aneh sih sebenarnya bukan tipeku yang kece banget gini, tuh bukan aku banget. Cuma kan ini cocok banget kan, cocok banget buat dipasangin pakai gopcore, sedangkan aku tuh pakai gopcore. Jadi kayak ya udahlah, daripada nyewa 5.000 udah cuma sekali pakai gitu kan, 8.000 atau berapa gitu biasanya kalau nyewa. Akhirnya aku beli H-3. Datangnya itu harusnya hari itu juga, hari Jumat itu juga, cuma nggak datang selama ya udahlah, aku juga ditungguin daripada nanti ngaret kan. Terus akhirnya itu kita enak, akhirnya itu ya udah nggak usah pakai kacamata itulah gitu kan. Terus akhirnya aku jam 4 itu aku OTW dari kos. Jadi kos sudah aku bersihin semua, udah siap, aku tinggal dari kos. Aku sampai WA kurir yang biasanya nganter, Mas ada paket untuk Orlin kos nggak hari ini, aku gitu.
Terus dibales lah, ada mbak tapi yang saya cuti jadi yang nganter ini gitu kan, dikasih nomornya. Cuma kan aku udah nggak mood juga kan, udah ya udahlah nggak usah pakai. Akhirnya aku mutusin buat nggak 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 WA lagi gitu kan. Terus akhirnya walau di jalan tuh kayak ih gitu, kayak apa gunanya aku CO kalau nggak aku pakai gitu loh. Terus akhirnya kan aku mampir dulu tuh di tempat sewa aku sendirian karena kan Vera juga di Boyolali kota, sedangkan itu kayak di apa sih, Tulung, jadi di daerah Tulung lah gitu. Aku di situ sendirian, mana di situ ada mbak-mbak cakep lah sendirian sama 2 cowok kayaknya mau mendaki juga. Jadi bahas gitu, terus tanya-tanya aku enggak, aku cuma jawab mau ke Sumbing. Hah, gila mbak, yang bener aja di Sumbing. Terus teman-telamnya kayak ngapain kamu kaget gitu kan. Terus intinya di situ tuh harusnya aku nyewa tracking pole 2, aku sama Vera 1, headlamp buat Vera sama jaket GoPro. Tapi jaketnya itu nggak ada, adanya size L, sedangkan aku kebesaran, nggak cocok intinya ya. Dan akhirnya aku nggak jadi nyewa dong, aku cuma nyewa tracking pole sama headlamp itu. Terus akhirnya aku ke Vera, aku cuma dapat ini, kamu dapat cari jaket buat aku di mana ya gitu kan. Terus kita udah cari di 2, abis itu aku kan ke Vera kita berdua cari di daerah Cipogo tempat buat nyewa GoPro itu tadi. Dua-duanya nggak ada, aku bener-bener kayak aduh pusing lagi. Terus akhirnya dia Vera gini, pinjem punya temanku aja lah kak gitu kan. Terus akhirnya kita pinjem itu malah desainnya ternyata jaketnya dol, kayak nggak bisa dilerekin gitu loh. Akhirnya kayak ini kenapa deh, kayak awalnya tuh intinya ya aku mau ke Sumbing kemarin tuh perasaannya kayak nggak los gitu, nggak apa ya, nggak dapet gitu rasanya, kayak jangan pergi gitu kan. Terus apalagi nih sulit banget nih aku dapet GoPro ini tadi, sulit banget. Terus kacamata juga aku udah mikir aduh kenapa ini gitu kan. Terus akhirnya dapet lah di tetangganya temanku itu tadi, yang doll itu tadi, dapet 1 walaupun bentuknya agak gak suka sih aku, cuma ya udahlah dipinjemin juga. Setelah dipinjemin kita ke rumahku dong, ke rumah Boyolali. Abis itu kita siap-siap, aku ngasih minum temanku, ngecas sebentar, aku ganti baju, aku ganti sandal, sama kita siap-siap barang yang ada yang ditinggal, barang yang dibawa itu. Terus akhirnya kita berangkat jam 7 kurang lah intinya, sebelum Isya yang benar. Di situ tuh kayak beneran aku tuh kayak aduh bener nggak sih, pergi nggak sih harusnya gitu kan, kayak ada yang ganjel gitu rasanya. Terus itunya di perjalanan itu kita ketemu tuh sama rombongan mas-mas. Aku pikir kan mereka ke Lawu gitu kan, karena kan belok, kita lurus mereka belok, aku tuh tapi masnya tuh ramah tahu, kayak nyapa, seru gitu loh intinya. Terus akhirnya sampailah kita tuh sempet harusnya belok kanan malah lurus gitu kan. Akhirnya kita pas puter itu ketemulah sama mas-mas tadi gitu kan. Dibilang ini semangat kak gitu kan, lucu banget rombongannya tuh. Terus aku bilang loh kok kesini, apa ke Subing juga gitu kan. Terus aku mikir apa ke Sindoro ya gitu kan. Terus akhirnya tuh setelah melewati banyak hal yang panjang di sini tuh ya, jalannya tuh bener-bener dapet jalan yang gelap gulita hutan gitu loh. Aku tuh udah panik, ini belum isi bensin dan kita jalan kayak gini. Aku tuh udah bilang sama temanku kayak better kita ngisi bensin dulu daripada kita harus mendorong gitu kan, apalagi kita cewek jam segini.
Tapi temanku, alah nanti aja deh kak, alah nanti aja deh kak gitu kan. Apalagi pakai motorku ya jelas yang tahu aku dong, yang paham motornya tuh kan aku gitu kan. Terus akhirnya kita berangkat itu sampai daerah Wonosobo, iya nggak sih, Wonogiri, ya Wonosobo kan. Ya itu kita makan dulu tuh, makan malam dulu, kita makan pecel lele, dia makan lele, aku makan ayam. Dia setelah makan kita deh baru lanjut jalan itu sampailah di titik ini kehabisan bensin. Demi apapun, padahal ya aku walaupun gitu ya, aku tuh sudah bersyukur banget kita kehabisan bensin di permukiman. Bayangin ya, nggak ada 100 km 100 meter itu tuh hutan, tau gak? Kita udah berhasil ngelewatin hutan. Bayangin deh kalau kehabisan bensinnya pas di hutan itu tadi ya, aku tuh bener-bener kayak kan udah aku bilang harus isi bensin mulu. Terus kita kan di situ kita masih ketawa-ketawa aja kan, kayak ya udahlah biar jadi cerita gitu kan. Terus akhirnya maju dulu deh Fer, siapa tahu di depan ada gitu lah. Demi apapun baru maju berapa langkah tuh kayak apa kita tanya bapak-bapak itu ya gitu kan. Itu kan depan rumahnya ada, di samping jalan itu ada rumah-rumah, nah itu ada bapak-bapak. Aku terus turun, permisi pak, aku gitu. Ngapunten nak, mau tanya bensin di sini yang paling deket di mana nggih, ngono ta aku. Terus dijawab lah sama bapak-bapaknya, loh kenapa mbak kehabisan gitu. Nggih pak gitu, kalau di sini dekatnya Eceran mbak, itu naik ke situ, lebih ke kan harusnya aku jalan ke sini tapi belok ke sini, tapi agak naik gitu kan di situ. Nah, aku tuh oh situ nggih pak, jauh nggak pak, kan aku gitu. Niat gue tuh aku mau jalan aja gitu, nanti pinjem botol buat diisiin gitu. Terus bapaknya, enggak, tak beliin sini gitu bapaknya. Ya ampun, syukur aku dapat ketemu sama bapak-bapak yang baik. Terus saya, buatan keriput ya pak, kan gitu. Terus enggak buatan nes. Diam di situ. Aku tuh kan panik karena ya kali nggak ngasih uang kan, sedangkan uangku aja ngepas-pasan buat isi bensin. Akhirnya aku tuh apa sih namanya, raba-raba kantong, dan dapat 15.000. Aku kasih ke bapaknya, pak 1 liter mawon nggih gitu kan. Oh ya gitu kan. Terus kita nunggu, ya ampun, sudah bersyukur banget dapat bapak-bapak itu gitu loh. Terus akhirnya diisiin, terus bilang lah gini, pak mau kemana, mau pulang dari mana mbak gitu. Aku jawab, baru mau berangkat pak, mau ke Sumbing gitu. Loh masih jauh itu, nanti diisi lagi ya gitu. Nanti kalau mau cari pom bensin ini nganan aja dulu. Nah nganan 1 kilometer nanti dapat pom bensin, tapi kalau mau ngiri itu masih jauh banget, mending ke kanan dulu ngisi bensin baru lanjutin perjalanan gitu kan. Udahlah kita ngikut. Di situ temanku udah agak bad mood kan, dia siapa suruh, please, udah dibilang isi bensin dulu. Terus akhirnya lah kita isi bensin di pom kita fullin. Terus lanjut perjalanan tuh masih jauh banget. Terus ininya sampailah di base camp. Sampai di base camp itu banyak apa ya namanya ya, kabut, kayak mau hujan kabut gitu. Aku udah jangan hujan please gitu kan. Terus akhirnya kita nggak hujan, alhamdulillah. Kita sampai base camp itu jam setengah 11. Sampai base camp jam setengah 11, kita langsung cari nasi dulu biar bisa regis. Kita cari nasi, kita pesen nasi doang karena kan yakin deh kita makannya buat jam 12 besoknya gitu kan. Itu pasti bau kalau sama sayur. Akhirnya mutusin buat pesan nasi doang. Akhirnya bungkus nasi doang 2 itu 8.000. Terus kita ke regis. Begonya ya dasar 2 orang on ini kan, kita tuh antri.
aku udah mikir kok antrinya ada 2 ya, kayak ada 2 baris gitu loh. Terus kok ada mbak-mbak pakai bawa kertas ya, aku pikir itu kertasnya itu diisi nanti kalau udah sampai di depan, diisi, dikasih, udah gitu kan. Ternyata udah sampai tengah nih ya, kok registrasinya panjang banget antriannya. Kita udah sampai tengah nih, udah sampai tengah ya kali kita mau mundur kan. Terus, loh Pak itu dapat kayak gitu dari mana? Aku kan iseng nanya gitu. Ya diisi dulu dong Kak gitu sama yang depan. Hah? Iya aku gitu kan. Kita berdua nggak ngapa-ngapain gitu, mau diketawain kan. Terus habis diketawain itulah kita habis itu aku puter otak dong, puter otak gimana nih caranya. Akhirnya aku mutusin buat ambil dulu nih, kita ambil isi coret centang isi berapa yang kita bawa gitu kan, kayak logistik, terus jaket, sama apa sih namanya itu, headlamp, intinya yang bahan-bahan sih, alat-alat pokok lah intinya yang harus dibawa. Nah udah tuh dipikirnya udah kelar, tinggal antri udah selesai. Kok ada yang antri lagi di situ, ngapain gitu kan. Udah bingung nih, kok itu dicekin satu-satu. Aku tuh mikirnya setelah kita selesai regis kita baru dicek gitu kan, ternyata enggak, ternyata dicek dulu baru regis gitu loh. Akhirnya aduh diketawain sama mas-mas samping. Kita udah, mas-mas samping itu kocak parah ya, kita bener-bener kita digangguin kan. Terus gimana sih mbak gitu kan, udah masing-masing itu mbak, udah masing-masing gitu. Kalimat yang bener-bener masih teringat jelas itu pas itu. Nah disitulah kayak aduh gimana, kita nggak mungkin putar, kita nggak mungkin berdua balik ke belakang cuma buat karena kita kelupaan keterdoran kita gitu kan. Terus akhirnya aku gini aja Fer, kita bagi 2, aku tak ngantri di sini, kamu ngecekin. Gak mau kak, aku nggak mau ngecek gitu kan. Akhirnya kita inshoot apa sih namanya ya, sweet. Akhirnya tetap Vera yang ngecek, mas-mas berdua itu cuma masing-masing mbak, masing-masing gitu katanya kan. Awalnya tuh rencananya gini, aku gini, mas aku mau cek dulu tapi depannya mas ada aku loh ya, ada aku gitu. Tapi masa gini, yuk nggak bisa dong mbak, itu urusan masing-masing gitu. Itu tuh sebenarnya cuma bercanda. Terus kan aku kayak sebel gitu ya, sebenarnya cuma sebel karena bercanda, jokes doang. Terus intinya lucu banget, ternyata masnya itu akhirnya kita tanya-tanya lah asal mana itu asal mana ya kemarin ya, banyak banget yang aku tanyain sampai lupa. Intinya ternyata itu tuh rombongan bersepuluh, dan yang umur 17 tahun tuh baru 1 orang. Lainnya itu umur 16-15 tahun, dan mas-mas tadi itu ternyata umur 16 tahun. Aku kaget, hah masa tuaan kita kan, aku gitu. Lah iya mbak gitu. Terus ini orangnya kocak-kocak banget, seru gitu. Setelah selesai ternyata kita kurang air. Aku gini, ternyata kita kurang air. Akhirnya aku Fer, nggak mungkin Fer, aku tuh nggak terlalu, karena aku kan pribadi yang nggak terlalu suka minum ya, daripada berat-beratin tas gitu kan. Terus aku bilang ini, lah gimana kak Gian gitu si Vera. Terus aku ini, ya kali aku beli terus nanti di jalan dibuang kan, nggak mungkin lakukan gitu, mubazir dong aku gitu. Malah diketawain sama mas-mas tadi, adik-adik berarti adik-adik tadi. Nah itu kan aku terus gini, aku kan kayak ya takulah intinya kayak bercanda gitu loh. Terus akhirnya ya mohon maaf kecurangan kita butuh coret. Jadi karena kita tuh emang kotak cerdas, serobot aja, mas udah dilengkapin gitu, dapat tanda tangan. Terus mas
wedok didhisik kayak gitu sama yang ya kan, yang jaga, terus masih yang jaga hus menengok ngono kan. Terus ininya akhirnya kita sampai regis, akhirnya kita pisah sama mas-mas itu tadi, adik-adik itu tadi, sama adik-adik. Kita cari dong, kita cari tempat yang kira-kira bisa buat ngecas biar bisa istirahat, karena kan di situ udah jam 11. Rencanaku itu aku mau tidur dulu 1,5 jaman gitu kan, tidur jam 11:30 aku baru kelar regis jam 11:30, bayangin itu. Setelah itu kan aku udah dong, udah siap semua itu 11:30 aku mutusin buat mau tidur, tapi mau tidur pun nggak bisa, bener-bener cuma bisa merem doang, terus nggak bisa, udah gitu doang. Terus akhirnya setelah jam jam 12 kurang 15, 10 menitan gitu, aku sama Vera mutusin buat trekking dulu. Akhirnya semua alat, semua barang yang ditinggal di base camp itu BTW aku di base camp, aku di tempat warga gitu loh, rumah warga yang dijadiin tempat istirahat pendaki gitu loh. Nah di situ kita udah nyisihin barang-barang kita yang mau ditinggal, barang-barang yang mau dibawa, udah dong kita bawa. Setelah kita bawa itu kita naik ojek real, ojeknya panjang banget ya, gila. Tapi ya walaupun mahal 50.000, 50.000 coba buat naik ojek, tapi itu bener-bener itu keputusan terbaik sih buat aku, buat teman-temanku juga, karena kan kalau nggak ngojek itu perjalanan bisa hampir 1 jam 2 jaman, sedangkan aku takutnya terlalu capek dan nggak sampai puncak gitu loh. Jadi kita mutusin buat ojek, dan disitulah ojek pertama kalinya aku buat mendaki, bener-bener di situ kan di belakangku tuh ada mas-mas yang lagi ngevlog. Mas-masnya kecil loh cuk, aku cuma nggak notice, cuma ya kayak oh mas-mas itu, oh mas-mas itu gitu. Akhirnya sampailah kita di jatah kita buat naik ojek kan, antri kan tadi. Aku dapat mas-mas baik banget ya, tahu dibayar ya, cuma kayak baik banget, soft spoken lagi, bener-bener sini mbak saya bawain tasnya, dibawain di belakang, aku di depan. Diajak ngobrol santai, tahu nggak jalannya itu ya ampun Gusti, itu lubang sepanjang itu terabas, bukan lagi lompat tapi terbang, kayak bener-bener terbang, kayak aku udah bener-bener tracking pole ya kan, aku bawa tracking pole-nya itu dibawain masnya, untung dibawain masnya, kalau enggak itu udah pergi lah, udah hilang lah itu kemana nggak tahu aku. Di jalan tuh semuanya HP-nya udah disimpan mbak, dompetnya udah disimpan mbak gitu kan, masnya udah mas aman udah, padahal ya yang diajak ngomong itu pasti sedangkan masnya itu udah gacor parah demi apapun ya. Sampai sana aku terus gacor mas, aku gitu kan, keren banget, masih cuma ketawa-ketawa doang kan. Terus akhirnya di situ kan aku ketawa terus sama temanku, kayak di situ ada beberapa pendaki, 2-3 rombongan pendaki yang lagi foto-foto, sedangkan aku sama temanku nggak foto-foto karena kita emang nggak ngincer foto di bawah gitu kan, kita ngincer foto di atas. Jadi kita trekking dulu nih, kita jalan dulu lah, itu disusul sama yang lain, karena kan di sini tempo kita emang pelan ya, jadi ya udah disalip dulu, sedangkan yang nyalip itu kan dulu benar-benar istirahat, sedangkan aku sama temenku karena temponya segitu aja jadi nggak terlalu capek gitu, konsisten. Intinya di situ kita ketemu banyak orang. Nah ini ya di situ ketemulah sama satu rombongan itu kan di pos sebelum pos 1 lah, intinya rombongan mereka duluan nyalip, yang di belakang tinggalan satu nggak pakai senter. Aku gini loh, mas nggak bawa senter, depan aja aku senterin gitu kan.
oh saya bawa kok mbak, emang saya matiin, oh gitu ya, aku kan gitu. Terus akhirnya duluan lah itu, terus dulu sampailah tuh, eh sampailah salah satu anggota rombongan itu muntah-muntah. Di situ kita, temenku, kak jangan dilihat, kak jangan dilihat. Siapa yang lihat, gelap gulita, adanya cuma ya suaranya aja yang kedengeran. Kita lurus aja terus selama, akhirnya kita sampai pos 1 50 menit. Aku inget banget cuma 50 menit, kayak padahal kalau menurut peta itu 1,5 jaman. Kayak wah keren nih kita gitu kan. Sampailah di situ, kita minum, kita istirahat, habis itu lanjut trekking ke pos 2, habisin waktu sekitar 1 jaman juga. Terus ini di situ tuh kita ketemu sama mas-masnya itu salah satu pakai baju tentara gitu loh. Intinya kan di situ gelap ya, yang kulihat cuma tas sama celana doang yang buat aku memperhatikan gitu kan. Karena di situ ki temanku headlampnya nggak mau pakai, terus kedua sepatunya juga licin, jadi ya mau nggak mau aku geret dia pakai trekking pole. Aku geret lah sampai demi apapun. Di situ tuh ketemu sama orang-orang baik, orang-orang ramah, intinya lucu lah gitu. Skip lah intinya, itu aku udah terlalu lupa. Di Pengkolan 3, pertengahan pos 2 pos 3 itu ada Pengkolan 3. Di situ pertama kalinya aku lihat lautan awan, walaupun gelap gulita itu lautan awan, dan berdiri gagah Sindoro kayak ya di situ. Terus kita ininya foto-foto bentar walaupun pakai Android, yang penting kelihatan lah lautan awannya gimana. Terus akhirnya kita trekking, kita ketemu orang-orang baik, kita ketemu orang-orang ramah, kita ketemu orang-orang lucu gitu kan. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 itu pos 3 itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 kayaknya jam 3. Intinya aku mutusin sama temanku buat tidur. Jadi kita ke salah satu warung gitu. Kita di situ rame banget. Awalnya tuh cuma ada satu tempat duduk, cuma aku kayak cuma ada satu tempat duduk fair kalau gitu, nggak ada. Terus adalah mas-mas baik yang pindah, aku udah kok mbak, silakan buat duduk. Terus akhirnya kita duduk di situ. Aku setel alarm 30 menit. Aku tidur di situ, sama teman aku juga tidur. Sebelum alarmku bangun, aku udah bangun nih, temanku juga bangun, kak gitu kan. Terus akhirnya ketemu di sampingnya temanku ini, kan aku deket banget sama pintu. Terus temanku, terus ada orang bapak-bapak, dia juga trekking. Terus kita basa-basi lah bentar, gini tanya gini. Ternyata bapaknya juga ngecamp, cuma yang mau ke puncak cuma bapaknya aja gitu kan. Karena kita udah lama nih, jadi kita harus berangkat. Nah pas berangkat inilah kita pamitan kan sama bapak-bapak. Terus kita trekking inilah mulai ada emosi-emosinya. Karena pertama aku kayaknya mau hipo, kedua temenku nggak kuat jalan, nggak bisa jalan, bentar-bentar berhenti. Sedangkan aku kalau berhenti sesek nafasku karena kedinginan, nggak bisa nafas. Aku kayak bener-bener kayak dingin banget di situ, kayak aku udah mau nangis. Sedangkan temanku benar-benar berhenti. Sedangkan aku maunya jalan dulu sampai kita keringetan. Kalau udah keringetan kita istirahat dulu gitu, karena kalau berhenti suhu kita turun. Sedangkan kalau kita jalan, kita mulai keringetan, kita mulai ada keringat, mulai ada tubuhnya mulai panas, melawan energi dingin gitu loh, udah dingin. Sedangkan temenku gitu, aku di sini udah mau banget. Aku udah sampai bilang, Fer, kalau kita istirahat gini aku nggak kuat, Fer, aku nanti sakit aku gitu kan. Terus akhirnya
syukur alhamdulillah kita bisa lewatin hal itu. Nah sebelum itu tuh kita ketemu sama rombongan ngecamp, dan mereka mau submit gitu loh. Mereka mau submit itu ketemulah sama kita. Kayak itu kayak rombongan itu kayak rombongan luar kota gitu loh. Jadi ya aku juga luar kota ya, gimana ya, dia kayak dari Jakarta, Depok gitu loh. Nah di situ tuh aku masih nganu temanku, sampailah basa-basi sama rombongan itu kayak awalnya ya aku tuh dikira cowok, mbak, mas gitu kan. Mbaknya kan Vera kan duluan, terus masnya biar lewat dulu. Aku jangan tengok dong, masnya mana gitu kan. Terus ditampol sama temannya itu cewek. Aku buka kan, aku pakai GoPro tuh. Aku tuh ininya kayak gitu, kayak bercanda gitu loh. Intinya di situ kita basa-basi asal mana, terus dibilang wah dua wanita tangguh gini gitulah. Terus wait, masih azan ya guys, kita next nanti ya. Ingat ya, kita baru sampai area camp. Ayo kita mulai lagi karena azannya udah selesai. Jadi kita mutusin buat jalan. Terus 30 menit 1 jaman kita belum sampai pos 4, tapi di situ kita udah bisa lihat matahari udah mulai muncul, dan view Sindoro bagus banget, gila. Kayak demi apapun andai aku punya iPhone pasti sebagus itu kalau di dokumentasi. Belum guys, tapi ya nggak apa-apa lah, kita cerita ya. Jadi habis itu di situ kita ada persimpangan kan. Di situ ternyata namanya pos 4, cuma emang nggak ada namanya aja. Di situ ada persimpangan antara kanan sama kiri. Kiri itu lurus nanjak gitu kan, kanan itu turun tapi nanti nanjak gitu kan. Awalnya kita mau turun tuh, terus ketemu sama rombongan, ada mbak-mbak mbak-mbak kayaknya lupa bawa lip cream, terus dimintain ke aku sama pacarnya, cowoknya gitu. Cowoknya gini, mbak aku gini, bawa lipstick nggak gitu kan. Oh saya bawa lip cream, saya bawanya lip cream mas gitu. Mbak boleh minta nggak? Ceweknya gitu. Oh boleh mbak, tapi warnanya kayak gini gitu, tapi OMG gitu kan, nggak apa gitu. Terus aku bukain, aku pinjemin lah tuh, aku pinjemin di situ. Aku pinjemin di situ. Terus rombongan yang lain ada bapak-bapak ini, aku boleh minta nggak mbak gitu kan. Boleh pak, mau bedaknya sekalian, aku gitu. Joges lah itu, kita ketawa di situ. Terus temanku, kak kita lewat mana nih? Terus kata bapaknya gini, kalau lurus ini lebih cepet mbak, tapi nanjak gitu kan. Hanya kalau sana nanti lewat lembah Aldovis gitu, apa sih, bunga keabadian itu loh yang selalu di gunung gitu. Terus akhirnya kita mutusin nanjak aja kan biar cepet. Itulah kita curcol lah sama bapak-bapak tadi. Bapak tadi ternyata cuma gue yang bawa tamu tuh. Ternyata mbak tadi itu tamunya. Di situ kita cerita. Terus bapaknya juga baik banget, kayak sebenarnya kita kayak mau nungguin kita gitu. Jadi kan beliau di belakang, kita di depan, kita pelan-pelan kita istirahat, beliau ikut istirahat sambil ngasih wawajang gitu kan. Kalau naik
baru ikut naik gitu, intinya kayak ngasih wojang gitu. Akhirnya kan kelihatan kan seprofesional apa, sepro apa gitu kan. Akhirnya aku tanya nih, udah kemana aja pak gitu kan. Udah dari pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Aku kayak hah, terus tamunya ketawa di situ. Nggak lucu tuh, sampai di titik bapaknya duluan. Mungkin kan juga dia ngurus tamu ya, nggak mungkin ya mau nungguin kita terus. Wah, disitulah kalau aku mulai capek, temanku Vera mulai semangat, ayo kak bentar lagi kak, ayo kak bentar lagi. Mana kan dia jauh. Tapi kalau aku mulai semangat, temanku mulai capek. Gila, tanjakannya masya Allah. Terus akhirnya kita naik pelan-pelan. Udah mau nangis itu, di situ aku udah mau nangis, ya ampun gak sampai tuh. Akhirnya sampai ya, nanjak itu sampai mentok. Terus kita nganan dulu, datar dikit, terus baru naik tebing gitu kan. Nah di naik situ sih aku sama temenku mutusin buat ayo Fer, kita reply sunscreen dulu sama kita makan gitu kan. Kita reply sunscreen, kita makan. Di situ karena aku nggak mau makan sama sosis, jadi aku makan sama beng-beng, nasi sama beng-beng. Nah disitulah kita ketemu sama satu cowok, satu mas orang Kalimantan. Awalnya cuma basa-basi mau nawarin, mas makan mas, kalau gitu. Oh iya makan sekalian. Alamak, padahal aku tuh sebenarnya kalau nawarin harusnya kita nawarin makanan kita juga dong. Nah itu enggak, aku kan aduh aku cuma ada beng-beng masakan gitu, aku bawa nasi kak, busuk gak ya, basi gak ya gitu. Terus dicek ternyata basi, jadi dia cuma makan sama nasi. Terus temanku bilang makan sama sosis mas gitu kan. Oh iya aku punya sosis. Ya gitu lah, udah cerita ternyata masnya tuh solo hiking. Terus aku kan loh, kok emang boleh minimal 2 orang gak sih mas? Iya regisnya aku nebeng sama rombongan lain gitu tuh. Dia asli Kalimantan, kesini cuma buat ke Lawu sama ke Dieng doang. Terus tapi karena turun kan harus bayangan sama rombongannya ya. Oh iya maaf. Jadi tuh dia tuh nungguin gitu loh. Dia tuh pengen ngejar bis, turunnya tuh pengen ngejar bis, makanya dia buru-buru. Terus selesai kita makan, aku sama temenku reply sunset dulu kan, tamjap dikit kan mau foto. Loh temenku gini, kak kamu mau sekalian ikut kita naik atau masih mau nungguin temennya gitu kan. Terus akhirnya yaudah kita ikut aja ya gitu. Terus akhirnya kita ikut tuh bertiga, kita submit naik tebing, dan masnya tuh baik mau bantuin kita gitu loh, mau nungguin.
apalagi kan temanku kakinya juga agak sakit kan. Loh, sampai puncak kita bersama bertiga itu karena masnya juga buru-buru pengen turun, jadi kita cuma ke kawah. Karena di puncak Raja Wali sama Sejati itu rame banget, ngantri tahu. Aku juga malas banget. Akhirnya kita cuma foto di situ, kita antri, gantian deh. Kita sama-sama foto ke masnya motoin kita motoin masnya. Nah, pas antri itu aku baru sadar sesuatu. Masnya itu tadi ternyata adalah orang di belakang aku pas ngantri ojek. Aku baru nyadar pas dia lagi ngevlog. Itu aku nanya, loh, oh iya itu yang kemarin gini-gini. Ternyata gitu deh. Terus akhirnya kan namanya juga cewek ya, aku masih mau foto-foto di situ dulu sama temanku. Ayo ngomong gitu kan. Tapi pada nggak mau, akhirnya kita sweet lagi. Dan yang dapat si Vera. Vera bilang, Mas kita mau foto-foto dulu nih. Masnya kalau mau turun duluan nggak apa-apa gitu kan. Yes, akhirnya kita terpisah lah di situ. Sampai turun nggak ketemu lagi. Intinya kita turun, kita nanas. Intinya aduh mau cerita apa lagi, dah muak lagi aku. Intinya sampai di kita foto plakat, kita ketemu sama rombongan yang muntah pertama kali tuh. Nah itu ternyata yang ke puncak cuma 2 orang, yang lain nunggu di bawah. Tuh kita tukeran dong, kayak kamu fotoin kita fotoin kamu gitu. Akhirnya setelah kita fotoin, nggak bisa dong kita turun demi apapun. Jalannya gila, bener-bener. Dulu kan tadi pagi kan masih ada tanjak-tanjakan bergelombang gitu, batu pasti kelihatan. Nah ini lurus, bener-bener debu lurus gitu, parah banget. Aku bener-bener kayak di situ kita ngabisin 2 jam lebih di situ doang buat turun. Kita ketemu sama bapak-bapaknya yang tadi, hah ada lagi pak gitu, masih basa-basi. Wah ini kita turun, ya turunnya emang bener-bener menyapekkan, melelahkan. Aku bener-bener udah nggak mau cerita juga. Sampailah kita ke area camp yang tadi, warung tadi yang aku tidur. Disamperin lah sama satu cowok, kak tadi lihat ini nggak, nunjukin foto. Oh ketemu ini tadi yang motoin kita di puncak. Terus oh kamu rombongannya ya, kan aku tuh iya kak, aku dari tadi nungguin nggak ketemu. Kira-kira udah turun nggak ya? Bayangan aku kan nggak tahu ya, itu kan ada 2 jalur, takutnya dia ikut ke sana kita ikut ke sini, dia nggak tahu. Terus akhirnya aku bilangin, nggak tahu ya aku mau WA tapi aku nggak punya paketan kak gitu kan dia. Terus loh emang di sini ada sinyal? Ada kak gitu. Wah yaudah nih sini aku teteringin gitu. Akhirnya kita masuk ke warung itu, tadi disusul satu cowok nih. Terus aku tanya, loh kamu juga kasusnya sama? Iya kak, iya mbak gitu. Nah ada 2 orang cowok semua, posisi lagi sakit, ditinggal rombongannya semuanya. Di situ temanku sebenarnya kelihatan nggak mau bantuin, cuma aku kayak duh nggak, gimana ya, nggak enak. Akhirnya aku hotspotin tuh di warung itu hampir setengah jam. Udah di situ aku, yang satu kan masih sakit kan, masih muntah-muntah terus. Akhirnya aku kasih obat tuh, aku kasih promah sama minum, dia minum. Udah terus aku kan terus gini,
sorry guys aku mau gimana pun juga aku harus turun sekarang, gimana kalian mau ikut kita sekarang, mau ikut kita pelan-pelan turun atau mau nunggu di sini gitu kan. Akhirnya mereka berdua, kita ikut turun aja kak gitu kan. Tapi kalau mau turun aku pelan-pelan banget nih, aku kan gitu, karena temenku itu posisi kakinya sakit, dia nggak bisa ngerem, jadi aku harus nuntun dia dari pos 3 sampai bawah pelan-pelan banget. Terus nggak apa-apa kak, aku juga pelan-pelan gitu kan. Akhirnya kita keluar dari warung, jalan-jalan pelan. Aku nengok ke belakang, mereka sudah aku suruh buat bilang ke orang-orang yang ada di tenda kalau ada yang nyariin, bilang aja mereka udah turun gitu. Udah tuh, habis itu akhirnya mereka, aku nengok ke belakang, loh itu bukan, aku tanya gitu ke cowok pertama. Wah iya kak, makasih banyak ya kak, makasih banyak gitu. Banyak banget dia ngomong, dan satu orang kelar, akhirnya mereka ikut rombongan. Terus aku tanya ke cowok satunya, kan maksudku gini, siapa tahu dia malu jalan bertiga sama cewek-cewek, dengan di sana ada cowok, rombongan cowok, kenapa nggak ikut mereka gitu kan. Aku bilang gini, kamu mau ikut mana, mau ikut mereka juga boleh, mau ikut sini aja juga nggak apa-apa, tapi di sini pelan-pelan kayak gini terus, aku kan gitu, aku ikut kamu aja mbak gitu. Nah di situ nih orang muntah-muntah terus jalan muntah-muntah terus, dia bilang obatnya keluar lagi kak mbak gitu. Alamak, capek kali aku, kayak kakekku udah sakit, terus temanku juga sakit, aku ya nggak apa-apa gitu kan, aku ada antangin gitu, aku tadi udah minum antangin mbak, dia gitu. Terus akhirnya aku ngelawat 2 orang, temanku sama aku sama nih cowok ini. Terus akhirnya kita turun bertiga sama rombongan cowok tadi di belakang, pelan-pelan. Itu bener-bener pelan-pelan banget, aku bener-bener sampai mutung, aku bener-bener sampai bad mood karena kakekku sendiri juga sakit, capek, aku juga harus ngurus segitu orang, aku kan juga kayak apa ya kan. Terus sampai di titik dimana Vera aku suruh duluan karena si cowok ini malah muntahnya agak parah nih, muntah terus. Aku kayak, Ver kamu pelan-pelan dulu, nanti aku susul bisa gitu kan, karena dia biar melambat dulu, aku ngurus si cowok ini. Posisi aku kan cuma bawa isoplas plain mineral 2 gini kan, bertiga gini, yang satu udah habis, isoplas udah habis, aku tinggal dikit sama satu nih. Yang satu mau nggak mau aku kasih ke cowok ini, nggak mungkin dong aku ngasih sisaku ke cowoknya, nggak mungkin dong. Terus akhirnya aku kasih ke Tio tuh. Terus aku ini tadi udah dikasih minyak kayu putih kan, aku itu, aku nggak suka minyak kayu putih kak, aku nggak suka minyak kayu putih gitu. Ini bukan masalah kamu nggak suka, kamu butuh soalnya, aku gitu. Terus akhirnya dikasih, gimana ngasihnya mbak gitu, tak taruh sini, di usap-usap di perut, di leher, terus yang perut, bagian maaf udelnya gitu kan, aku pusarnya gitu kan. Terus bisa jalan tuh pelan-pelan, tak kasih minum, nih minumnya gitu. Terus makasih ya mbak, maaf merepotin, makasih ya mbak, maaf merepotin. Bener-bener tuh orang tuh kayak dewasa banget. Aku tuh mikirnya dia tuh SMA kelas 3 atau malah kelas 2 gitu kan, ternyata dia masih SMP kelas 3. Kayak aku kayak, hah serius nih, aku gitu. Terus kalian datang pakai apa jaminannya buat regis gitu kan, pakai kartu pelajar mbak gitu. His, orang bisa ya tuh. Terus aku tuh kenalan, pas kenalan itu namanya, aku dengarnya namanya Sandy, sedangkan temanku tadi kenalnya namanya Fadil, nggak tahu yang bener yang mana. Terus sampai di titik dimana aku kan udah bad mood, aku kan juga capek. Aku bilang gini, kalian duluan aja, aku duduk pelan-pelan, aku tak duduk dulu, akan gitu.
niatku tuh biar temenku itu jalan pelan-pelan ditemenin sama si cowok ini. Enggak, dia duduk di sampingku gini sambil gini-gini. Aku gini, duluan aja nggak apa-apa, aku cuma istirahat bentar kok, aku gitu. Nggak mbak, aku tak nemenin kamu aja gitu. Mau nggak mau aku juga harus berdiri dong. Akhirnya kita jalan pelan-pelan di mana satu tanjak, satu turunan, karena kita tuh rame, naik sama turun rame, adalah jatuh tuh, preset. Aku nahan temenku si Fadil apa Sandy ini turun. Aku mau pegang tas dia nggak sampai, akhirnya dia pegang kayu kan, terus celananya sobek, luka. Aku mau kasih Hansaplas juga kan, malu tak pasti, dia malu kan. Aku udah bilang pakai jaketmu kamu lepas aja, taruh di belakang, diikatin di pinggang biar gak terlalu kelihatan. Gak apa-apa mbak, gini aja, gak apa-apa mbak, gini aja gitu kan. Terus aku gini, loh daripada kelihatan itu nggak apa-apa gitu, mungkin kedinginan ya, daripada nanti sakit kan. Aku juga resiko, aku juga mau ngasih jaketku juga resiko juga kan, aku juga takut kedinginan. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya kita jalan-jalan pelan-pelan, dia mau nungguin benar-benar. Terus dia cerita-cerita, aku cerita-cerita, sampailah di pos 1. Aku tuh udah suruh dia duluan aja, kelihatannya kamu udah enakan, tapi dia nggak mau. Sampailah di pos 1 dia duluan tuh, mungkin tapi nggak pamit, mungkin ya dia tahu karena kita mau ngojek sedangkan dia nggak. Akhirnya sampailah kita di pos 1, tanggal ojek azan maghrib, bayangin malam ketemu malam, gede-gede itu. Nah akhirnya kita ojek dong. Di situ aku kebelet pipis, akhirnya aku ke kamar mandi dulu, temanku antri ojek. Dari situlah kita ojek di situ 40.000 buat turun. Aku dapat mas lagi, soft spoken lagi. Tapi di sini aku duduk belakang ya. Terus aku kan namanya juga bukan muhrim ya, terus aku mau pegangan juga susah. Aku bilang ini pegangnya gimana mas, di sini aja, di sini gitu, peluk juga nggak apa-apa. Masnya modus nih. Terus aku kayak ya udah pegang gini aja. Masnya nyalip anjir, masnya yang pagi juga nyalip, bener-bener salip-salipan gitu. Aku bener-bener kayak melayang-layang, bener-bener layang-layang. Tapi masnya baik, masnya sok-sokan tanya, gimana mbak, dari mana, susah nggak, gini-gini, sampai puncak nggak, gini-gini. Boleh nggak sih suka sama ojek? Padahal dia gitu juga ke orang lain. Intinya sampailah kita sampailah di sana. Pasti intinya masnya baik. Aku love banget sama ojek Sumbing. Aku dapat mas-mas terus, temanku dapat bapak-bapak terus. Ya intinya akhirnya kita sampai tuh. Aku sampai tempat yang tadi titipin barang. Kita di situ, temanku ngide banget, dia minta air panas buat mandi. Akhirnya dapetan air panas. Syukur alhamdulillah. Di situ kita mandi beberes. Sebelum beberes itu kan kita langsung ke base camp buat ambil KTP itu tadi loh. Nah kita ketemu salah sama Sandy itu, dia belum dapet. Akhirnya aku bilang gini, aku sama temanku tak mandi dulu ya, aku tak bebersih ini bersih dulu kan, aku gitu. Iya mbak, gitu. Bener-bener kayak kasihan banget sendirian. Terus akhirnya aku mutusin buat kita ke atas, kita mandi, kita bebersih, kita makan. Aku di situ aku pesen mie, temanku juga pesen mie, aku teh hangat, temanku coklat. Kita ngeces, kita bener-bener kita bebersih semua. Setelah bersih selesai, kita mutusin buat pulang karena temanku tanya, kak kita tidur dulu nggak, kan niatnya rencananya mau tidur, cuma karena abis mandi kan seger ya mata. Akhirnya kita nggak usah lah, pulang aja besok kan gitu. Akhirnya kita mau pulang, kita cari dulu nih si Sandy ini, takutnya belum pulang, kita ya mau nemenin aja gitu. Nah ternyata pas disitulah ketemulah si Sandy, ketemu sama temennya itu.
kita temu temennya itu, kamu tuh dari mana, kasihan loh temenmu ini, aku kan gitu malah marahin, padahal ya maaf refleks. Terus akhirnya di situ kita, mbak, aku juga nyariin mbak, mana cowoknya cuma segini lagi, anak kecil main jauh-jauh lagi. Ya disitulah habis itu kita pamitan pulang, Sandy pamitan pulang, ngucapin makasih, udah selesai semua. Habis itu kita pulang lah, awalnya yang nyetir aku, 1 jaman yang nyetir aku ngantuk, aku hampir tidur sumpah. Sampailah kita berhenti di pom bensin, isi bensin. Temanku, kak biar aku aja yang ngepit. Oke, di situ lah aku tidur. Temanku sampai marah-marah, kak aku bener-bener nggak kuat, ini bener-bener kayak dilem gitu loh. Terus akhirnya jam berapa sih, jam setengah 12-an kita sampai di Salatiga. Kita berhenti di Indomaret buat beli apa-apa. Aku tidur di bednya, tidur sampai akhirnya, kak anterin aku aja dulu Van, biar nggak bolak-balik gitu kan. Akhirnya iya deh, aku nganterin dia ke Musuk, baru deh aku pulang ke rumah. Sampai di rumah pas jam 12 pas aku sampai rumah, dan aku langsung tidur. Begitulah ceritanya guys. Jadi tahu sendirilah, mungkin karena emang seruat itu, makanya dari awal-awal kayak nggak srek, ada yang ganjel perasaannya ya. I don't know, tapi jadiin pelajaran aja. Jadi segitu aja ceritanya, udah hampir 1 jam lebih gitu ya. Bye bye. Next dia ngajak ke Selamat, gila kali. Tapi oke lah, aku kan tukang gas. Bye, thanks sudah mendengarkan.